Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata-Mata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre drama biografi. Film ini berjudul The Man Who Knew Infinity yang dirilis pada tahun 2016. Film yang disutradarai Matt Brown ini merupakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata, yaitu kisah seorang ilmuwan matematika dari sebuah desa terpencil di negara India yang bernama Ramanujan. Dengan keadaan pada saat itu serba kekurangan, ia berjuang mematenkan hasil pemikiran jeniusnya di bidang rumus matematika. Lalu, bagaimanakah kisah perjuangannya? Pada tahun 1914 di sebuah desa Madras di negara India, terdapat seseorang yang tampak seperti orang pada umumnya. Ia bernama Ramanujan. Pada saat itu, ia memiliki kehidupan yang miskin. Namun meskipun miskin, ia memiliki keistimewaan berpikir yang beda dari orang biasa. Ia menghabiskan sebagian harinya untuk menulis rumus-rumus yang berseliweran di kepala. Baginya kumpulan huruf-huruf itu adalah seni dan harus dituangkan. Ia sudah banyak menulis rumus-rumus yang belum terpecahkan di masa itu. Namun hasil rumus itu tidak diakui oleh orang sekitar desa. Bahkan ia sampai dicap gila oleh orang-orang di sekitar. Di sisi lain, meskipun Ramanujan pintar, ia sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerah asalnya, dikarenakan ia tidak memiliki background pendidikan yang tinggi dan tidak memiliki kenalan orang dalam tentunya. Perlu diketahui, Ramanujan hidup bersama istri dan ibunya. Sang istri meskipun tidak mengetahui apa yang dilakukan dan ditulis Ramanujan, tetapi ia tetap setia dan memberikan semangat kepadanya. Setelah mencari pekerjaan kesana kemari, hingga akhirnya ia diterima di sebuah madrasah sebagai juru akuntansi. Di suatu hari saat mengerjakan tugas rutin, bos Ramanujan memergoki ia mengerjakan hitungan tanpa menggunakan sempoa atau alat untuk menghitung pada zaman itu. Karena tidak percaya dengan hasil Ramanujan, si bos menghitung kembali dan hasilnya memang tepat. Yang membuat si bos lebih kagum lagi adalah saat Ramanujan mengerjakan hitungan rumit dengan rumus buatannya sendiri. Bos Ramanujan pun melihat ada bakat terpendam dari anak itu, hingga ia disuruh ke Inggris untuk menunjukkan hasil-hasil rumusnya ke para ilmuwan di sana. Si bos memberitahu jika Ramanujan hanya memperlihatkan rumus miliknya ke daerah asalnya, itu hanya sia-sia, karena SDM yang dimiliki masyarakat di situ tidak tinggi, sehingga tidak mengerti rumus-rumus ciptaannya tersebut. Akhirnya Ramanujan mengirim salah satu buah pikirannya mengenai deret hipergeometrik. Hingga tulisan Ramanujan sampai di Inggris, dan dibaca oleh Profesor Hardy di Universitas Cambridge. Saat Hardy membaca surat Ramanujan yang berasal dari desa terpencil, ia meletakkannya kembali. Karena di masa itu, desa Madras lekat dengan orang yang jarang memiliki pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, pada saat Profesor Hardy bermain tenis bersama sahabatnya yang bernama Littlewood, ia iseng menceritakan bahwa ada orang India dengan percaya diri sudah menemukan rumus menggunakan deret hipergeometrik. Profesor Hardy mengira Littlewood yang mencoba mengerjai dirinya dengan mengirim surat palsu, namun saat itu Littlewood membantahnya. Mendengar tanggapan Littlewood, ia bergegas untuk memeriksa rumus yang dikirim Ramanujan. Profesor Hardy kala itu kaget karena melihat tulisan dari orang India yang menuliskan rumus-rumus dengan tepat. Akhirnya dengan berundingan bersama Littlewood, Ramanujan pun dikirimi undangan untuk datang ke Universitas Cambridge. Namun masalah lain datang. Ramanujan tidak direstui oleh ibunya untuk pergi ke Inggris. Sang ibu beranggapan Ramanujan dan keluarga adalah keturunan Brahmain dan pengikut kepercayaan Brahmain dilarang untuk menyeberang laut. Namun dengan bujukan sang istri, akhirnya ia diperbolehkan untuk pergi ke Inggris. Ibunya hanya berpesan agar saat di Inggris ia tidak memakan makanan dari hewan jika ingin ia diterima kembali di daerah asalnya. Ini menyangkut kepercayaan di desa tersebut yang pantang memakan dari hewan, mereka hanya memakan makanan dari tumbuh-tumbuhan saja. Scene selanjutnya, Ramanujan diterima di Inggris oleh Profesor Littlewood dan Profesor Hardy. Ia diterima dengan biasa saja, karena memang sifat Profesor Hardy orang yang kaku dan tegas. Profesor Hardy hanya menyampaikan besok Ramanujan disuruh datang ke ruangan miliknya. Keesokan harinya, di saat pertemuan, Ramanujan memberikan lagi rumus karya yang lain kepada mereka. Mereka pun kaget karena isi-isi rumus itu semuanya valid, namun kendalanya rumus tersebut susah untuk digunakan, karena rumus tersebut masih dalam keadaan mentah dan harus diterjemahkan lagi agar bisa dimengerti oleh orang-orang banyak. Lalu Profesor Hardy menyuruh Ramanujan untuk mengikuti perkuliahan terlebih dahulu, agar tulisan yang dihasilkan bisa bersifat formal. Awalnya Ramanujan menolak, karena tujuan awal ia datang ke tempat itu untuk publikasi karyanya. Namun karena diterangkan untuk sebuah publikasi karya harus diterjemahkan dan dijabarkan secara ilmiah terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, akhirnya Ramanujan menyetujuinya.
Scene selanjutnya menunjukkan perkuliahan pertama yang diikuti Ramanujan bersama Profesor Howard. Ramanujan saat itu sangat mengamati apa yang ditulis Profesor Howard dengan antusias, sampai-sampai ia tidak mencatat apa yang ditulis sang profesor. Karena hal itu, Profesor Howard segera menanyakan kenapa ia tidak mencatat apa yang ia sampaikan, dan memberikan Ramanujan sebuah soal yang sebelumnya belum selesai ia terangkan seluruhnya. Dengan percaya diri, Ramanujan maju dan langsung menjawab soal itu dengan jawaban yang tepat. Profesor Howard saat itu bingung melihat jawaban Ramanujan yang tepat tanpa menggunakan rumus apapun. Hal itu membuat Profesor Howard egonya tersentil dan malu. Sampai-sampai jam perkuliahan di kelas itu diakhiri. Ramanujan yang saat itu ingin meninggalkan kelas dihadang oleh sang profesor, kemudian memarahinya habis-habisan, supaya ia tidak mencari muka di dalam kelasnya. Selanjutnya, Profesor Hadi sudah mengetahui masalah yang dialami Ramanujan. Profesor Hadi mengatakan perkuliahan yang diajarkan Profesor Howard memang tidak ada yang spesial. Namun, ia harus tetap mengikutinya untuk mempelajari tata cara pembuktian rumus yang diajarkan Mr. Howard demi bisa mempublikasikan rumus ciptaannya. Profesor Hadi pun berpesan agar saat mengikuti perkuliahan Profesor Howard bersikaplah seperti murid-murid lain. Keesokan harinya, Ramanujan kembali ke perkuliahan Profesor Howard dengan bersikap patuh dan seolah-olah tidak mengerti apa-apa. Hari demi hari dilalui Ramanujan dengan belajar mengerjakan pembuktian rumus miliknya. Namun ia sangat kesulitan, karena rumus yang sudah ia lakukan pembuktian masih disuruh menyederhanakan lagi oleh Profesor Hardy. Ini dikarenakan jalan pikiran Ramanujan yang sudah terlalu tinggi, hingga ia kesusahan untuk menurunkan tata cara menyelesaikan masalah seperti manusia pada umumnya. Di saat Ramanujan sudah mulai bingung dengan tata cara apa ia melakukan pembuktian, Profesor Hardy ternyata sudah membantu Ramanujan menyelesaikan pembuktian salah satu rumusnya, Higley Composite Number, dan rumus itu sudah dipublis oleh Profesor Hardy. Hal itu membuat Ramanujan gembira dan lebih giat mengerjakan pembuktian rumus yang lain. Kabar publikasi rumus itu pun terdengar sampai kampung halaman. Ibunya terlihat bangga sambil mengadakan syukuran atas awal keberhasilan Ramanujan di Inggris. Di sisi lain, istrinya merasa kecewa pada Ramanujan yang tidak kunjung membalas surat yang ia kirimkan. Untuk menghilangkan rasa rindu, ia sering mendatangi kuil yang biasa ditempati Ramanujan untuk menenangkan diri. Scene selanjutnya menceritakan perbincangan Ramanujan dengan Profesor Hardy yang membahas kinerja Ramanujan yang belum berhasil melakukan pembuktiannya sendiri, dan ada kesalahan rumus yang dilakukan Ramanujan saat ingin publikasi rumus bilangan prima. Hal itu membuat Ramanujan marah. Ia menganggap Profesor Hardy terlalu mengekang dirinya. Ramanujan juga menyinggung pemikiran Profesor Hardy mengenai pandangan institusi yang dianggap tidak penting dulunya. Namun sekarang ia diharuskan mengikuti semua aturan institusi itu. Ramanujan juga mengatakan kebutuhan yang ditanggungnya tidak sedikit, apalagi ia sudah memiliki seorang istri di kampung halaman. Pernyataan yang dilontarkan Ramanujan saat itu menyadarkan Profesor Hardy. Ia merasa egois dan terlalu berlebihan memperlakukan Ramanujan. Ini dikarenakan sifat Profesor Hardy yang selama ini kurang peka terhadap orang sekitar. Ia hanya berambisi di dunia matematika. Bahkan Profesor Hardy ini tidak mau menikah saking senangnya di dunianya sendiri. Setelah kejadian itu, Ramanujan malah berubah, hingga ia bisa menerangkan pembuktian rumusnya dengan rinci. Saat itu, ia bisa menyelesaikan pembuktian mengenai rumus partisi. Karena melihat hasil pembuktian Ramanujan yang memuaskan, akhirnya Profesor Hardy melakukan uji rumus yang sudah diciptakan Ramanujan ke Mayor McMahon. Ia adalah pemimpin bidang kombinatorika di Universitas Cambridge. Mayor McMahon itu pun menantang untuk mencoba rumus temuan Ramanujan dengan memasukkan angka partisi yang jumlahnya besar. Dengan bantuan Profesor Hardy, akhirnya Ramanujan bisa membuktikan rumusnya dengan memasukkan angka yang besar, yang hasilnya bisa sama atau hampir mendekati dengan hitungan menggunakan cara manual. Hal itu membuat Mayor McMahon semakin respek pada Ramanujan. Scene selanjutnya, batuk yang diderita Ramanujan semakin parah. Ditambah demam tinggi yang ia derita membuat kondisi fisiknya mulai lemah. Lalu keesokan harinya Ramanujan pergi ke klinik yang ada di kampus. Setelah diperiksa sang dokter, dinyatakan ia mengidap penyakit paru-paru. Perlu diketahui, saat di Inggris Ramanujan selalu menanti surat dari istri dan ibunya di rumah. Sang istri yang biasanya mengirim surat hampir tiap minggu, namun sekarang tidak ada satupun surat yang datang. Di sini perlu saya sampaikan, penyebab Ramanujan tidak mendapat surat dari istrinya ialah sang ibu menyembunyikan pesan yang ingin dikirim istrinya di sebuah laci lemari. Sang ibu tidak ingin menantunya mendatangi Ramanujan, karena ia khawatir mereka akan menetap di Inggris dan meninggalkan ia sendirian jika sudah bersama. Scene selanjutnya, karena Ramanujan ingin bertemu istrinya, ia berinisiatif untuk pulang ke India.
Namun saat sudah di kereta dalam perjalanan pulang, Ramanujan pingsan karena penyakit paru-paru yang diidap kambuh, hingga ia harus dirawat di rumah sakit di London. Saat mendengar Ramanujan sakit parah di London, Profesor Hardy langsung menyusul ia ke sana. Kala itu hanya Profesor Hardy yang setia menemani Ramanujan saat koma berhari-hari, hingga Ramanujan mulai tersadar. Kalimat pertama kali yang diucapkan Ramanujan adalah, "Aku telah dilupakan istriku," dengan tatapan kosongnya. Ini membuktikan bahwa orang yang pintar, kesetiaannya tak diragukan lagi. Di sisi lain, Profesor Hardy yang mencemaskan kesehatannya dan ingin memberikan apa yang salah satu dicita-citakan Ramanujan, akhirnya ia mengajukan Ramanujan untuk menjadi Fellow dari Royal Society atau FRS. Fellow dari Royal Society adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu yang dianggap telah membuat kontribusi yang substansial untuk memajukan ilmu pengetahuan alam. Dalam mengajukan Ramanujan menjadi Fellow, tantangannya sangat besar. Selain ia belum lama berkecimpung di kampus itu, pada waktu itu juga Ramanujan sebagai orang asing atau bukan dari Inggris asli, sehingga tidak mendapat support dari profesor lainnya, kecuali dari Profesor Hardy dan Profesor Littlewood. Profesor Hardy mulai membuka sidang pengajuan Fellow Ramanujan dengan menjelaskan rumus-rumus efektif yang sudah dibuat selama ini di depan para profesor. Profesor Hardy dalam presentasinya juga menjelaskan cara pandang Ramanujan yang menyatakan bahwa rumus-rumus yang diciptakan sebenarnya bukan dari dirinya sendiri, melainkan ianya sebagai perantara Tuhan untuk menulis dan menyebarkan. Ramanujan tidak beranggapan ia sudah menciptakan rumus, namun lebih tepatnya menemukan, karena semua rumus sebenarnya sudah ada. Hanya saja siapa yang mau mempelajari dan menemukannya, itulah yang berhak kita apresiasi. Dengan melihat prestasi yang diciptakan Ramanujan, akhirnya hasil keputusan sidang banyak profesor di Universitas Cambridge yang menyetujuinya. Setelah itu Ramanujan mendapat surat yang berisi ia sudah menjadi Fellow dengan bantuan Profesor Hardy. Selanjutnya, setelah keadaan Ramanujan membaik, akhirnya ia kembali ke kampus guna menghadiri acara pengangkatan dirinya sebagai Fellow dari Royal Society. Setelah mendapat gelar penghargaan tersebut, sesuai keinginan awal Ramanujan, ia segera kembali lagi ke kampung halamannya di India. Dengan ditemani Profesor Hardy saat kepulangan, Ramanujan berjanji kepadanya akan segera kembali ke Inggris untuk meneruskan pekerjaan bersama. Setahun berlalu setelah kepulangan Ramanujan. Tiba-tiba Profesor Hardy menerima surat yang berisi bahwa Ramanujan baru saja meninggal dikarenakan penyakit paru-parunya yang parah. Kabar kematian Ramanujan meninggalkan luka mendalam bagi Profesor Hardy. Ia sudah menganggap Ramanujan sebagai kawan yang mengubah pola pikirnya selama ini. Dan tentunya karena jasa Ramanujan yang sangat menginspirasi dan berpengaruh terhadap perkembangan ilmu matematika. Selain menemukan rumus partisi, salah satu rumus yang ia ciptakan di tahun 1976, saat diteliti lebih lanjut, rumus tersebut berfungsi untuk memahami perilaku black hole atau lubang hitam. Ramanujan meninggal di usia 32 tahun. Sedangkan istrinya sebagaimana tradisi India, setelah kepergian Ramanujan, ia tidak pernah menikah lagi. Sedangkan Profesor Hardy dan Profesor Littlewood melanjutkan kerjasamanya hingga akhir hayat. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.